Hai, nama saya Resdina Berutarigan dengan NIM 2020 050 30 30 dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Jurnalistik Universitas Esa Unggul Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di sini saya akan mewawancarai untuk tugas ujian akhir semester dari PKN. Saya akan mewawancarai dua narasumber. Narasumber pertama kepala daerah di Desa Bulan Zahe, dan yang kedua berprofesi sebagai wira swasta di bagian pertanian. Tema yang saya bawakan implementasi bela negara. Implementasi bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan negara, rela berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Judul yang saya bawakan untuk mewawancarai adalah Cinta Lingkungan dan ASRI. Di sini saya dari Universitas Esa Unggul Kebonjeruk ingin mewawancarai Bapak tentang implementasi bela negara dengan judul Cinta Lingkungan dan ASRI. Sebelum itu, boleh saya Bapak memperkenalkan diri, jabatan, dan kegiatan Bapak sehari-hari. Terima kasih kepada anak kami mahasiswa yang berkenan berkontribusi tentang pendidikan. Saya perkenalkan nama saya Ferdinand Teguh. Saya salah desa Bulan Zahe. Yang itu kegiatan saya sehari-hari. Yang pertama sebagai pengurus koperasi yang kedua juga dari kami yang di desa ini. Inilah kegiatan saya sekarang. Apa pendapat Bapak tentang arti cinta lingkungan yang ASRI? Jadi kalau cinta lingkungan yang ASRI, yang pertama dulu kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, kita usahakan di lingkungan kita itu ditanam bunga, pohon, supaya betul-betul lingkungan sekitar kita menjadi indah dan kita jadi sehat. Menurut Bapak, seberapa pentingkah menjaga kebersihan lingkungan agar terlihat asli? Jadi sekarang dulu kita bersama ini menjadi pokok utama, karena lingkungan tidak bersih tentu kita tidak sehat. Jadi kalau kita tidak sehat, maka kita tidak bisa beraktivitas dengan baik. Jadi alangkah bagusnya lingkungan kita tetap terjaga dengan asli. Sejauh ini menurut Bapak, seberapa besar kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan? Jadi di desa kita memang ada pertemuan-pertemuan baik di desa, di Los, itu sering saya memberikan nasihat-nasihat tentang kebersihan lingkungan. Begitu juga di gereja, kalau saya diberi kesempatan untuk memberikan kata-kata sambutan, pasti saya itu menyarankan agar tetap menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Jadi itu yang saya lakukan, dan saya upayakan beberapa kali gotong royong dalam setahun untuk lingkungan desa agar desa tetap bersih. Namun begitu, masih juga banyak masyarakat yang paham atau kurang memahami arti kebersihan lingkungan di sekitarnya. Jadi harapan saya juga dengan sering-seringnya kita berkomunikasi dengan masyarakat, nantinya masyarakat paham lingkungan arti kebersihan lingkungan. Menurut Bapak, apakah kebersihan lingkungan sangat mempengaruhi implementasi bela negara? Jelas. Jadi kalau lingkungan
kita aja kita tidak bisa menjaga kebersihannya, tentu kita tidak berperan aktif dalam negara. Jadi kalau kita berprihatin kepada lingkungan kita, jaga kebersihan kita, tentu kita sehat. Dengan kesehatan kita bisa mengabdi kepada negara dan cinta kepada negara. Menurut Bapak, apa alasan masyarakat tidak peduli dengan kebersihan lingkungan di sini? Pertama-tama sebenarnya masyarakat itu ingin menjaga kebersihan lingkungannya, tapi kadang-kadang ada sebagian masyarakat yang kurang peduli karena pertama mungkin kesibukan sehari-hari, jadi dia tidak ada waktu untuk membersihkan lingkungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat pendidikan yang sangat mempengaruhi. Kalau pendidikan keluarga kurang, tentu istilahnya masyarakat juga yang kurang pendidikannya kurang memperhatikan kebersihan lingkungannya. Yang ketiga, kalau misalnya ada anak-anak di keluarga yang telah sekolah atau lanjut, tentu itu bisa mengarahkan anak-anak untuk berpartisipasi mendukung kebersihan lingkungan di dalam keluarga. Jika Bapak diberi tanggung jawab untuk mengawasi kebersihan lingkungan di desa, program apa yang Bapak lakukan dan rencanakan ke depan? Ya, pertama-tama dulu kita kan di desa kita terbagi 3 dusun 1, 2, dan 3. Jadi selama ini saya perintahkan kepada kepala dusun masing-masing supaya tetap menjaga kebersihan dusunnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu di samping kita mengkoordinasikan dengan kepala dusun, kita juga membuat program bahwa beberapa kali setahun kita mengadakan gotong royong secara serentak di seluruh dusun di desa kita. Jadi harapannya ke depan juga memang kita mau supaya ada jemaah bersih, supaya desa kita betul-betul bisa bersih dan asri. Itu program yang ke depan yang mungkin bisa kita laksanakan. Sekian dari wawancara saya. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Jadi saya juga terima kasih kepada adik mahasiswa yang telah berkenan peduli dengan kebersihan terutama di desa. Jadi saya berpesan adik mahasiswa dilihat bisa menjadi contoh juga kebersihan di desa kita, karena peran mahasiswa untuk kemajuan desa tentu juga berharap melalui pendidikan desa. Jadi saya juga sekian terima kasih. Mungkin ada kesalahan atau kata-kata kita yang berkenan di saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Saya mahasiswi dari Universitas Esa Unggul ingin mewawancarai Bapak tentang implementasi bela negara yang berjudul dengan lingkungan, menjaga lingkungan dan asri. Iya. Sebelum itu, bolehkah Bapak memperkenalkan diri dan kegiatan Bapak sehari-hari? Iya. Terima kasih. Nama saya Robinson Sitepu, dan kegiatan sehari-hari adalah sebagai wirausaha di bidang pertanian atau bisa disebut dengan petani. Baik Pak, saya akan memulai wawancaranya. Apa pendapat Bapak tentang cinta lingkungan dan asri yang apakah pendapat Bapak tentang cinta lingkungan dan asri berhubungan dengan kesehatan manusia? Ya, terima kasih. Jadi lingkungan yang bersih itu merupakan cerminan dari kehidupan manusia setiap hari. Maksudnya, jadi kalau lingkungan bersih itu, jadi manusianya juga akan sehat.
Jadi diharapkan bagi kita semua supaya perlu menjaga lingkungan agar lingkungan itu tetap terjaga kebersihannya, lingkungan itu tetap terjaga keindahannya. Dengan demikian kalau lingkungan kita bersih, otomatis manusianya juga akan sehat. Menurut Bapak, seberapa penting menjaga kebersihan agar tetap sehat? Ya, sangat penting sekali karena sumber penyakit itu salah satunya ada di lingkungan yang kotor. Contoh, kalau saya bilang di lingkungan kita kotor, di situ akan banyak penyakit. Jadi contoh lalat banyak, jadi akan mengganggu kesehatan orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Jadi kalau lingkungan itu bersih, otomatis manusianya akan sehat. Sejauh ini menurut Bapak, seberapa besar kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan agar mereka tidak sakit, apalagi dalam situasi COVID-19 yang sangat mementingkan kebersihan diri dan lingkungan? Terima kasih. Jadi masyarakat pada umumnya, terutama di desa, kesadaran akan kebersihan lingkungan pada umumnya masih agak rendah dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di kota. Jadi kita harapkan ke depannya masyarakat yang terutama tinggal di desa itu perlu kita beri pengarahan supaya apa pentingnya kebersihan lingkungan itu nanti akan berdampak ke kesehatan masyarakat yang tinggal di situ. Terutama dalam masa pandemi sekarang seperti COVID-19, menjaga kesehatan itu sudah sebagai prioritas. Seperti anjuran pemerintah, kita dianjurkan bahwa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi apabila kita bersih, otomatis penyebaran COVID-19 ini juga akan bisa ditekan. Menurut Bapak, seharusnya siapa yang berperan penting menjaga kebersihan lingkungan guna kesehatan masyarakat? Bagi saya, yang semua masyarakat itu harus semua aktif, proaktif semua untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jadi itu tidak terkecuali harus kaum bapak atau kaum ibu. Jadi seluruh masyarakat, baik generasi muda, orang tua, anak-anak, harus kita dari sekarang kita bina itu pentingnya akan menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Dengan demikian akan masyarakat yang hidup di sekitarnya akan semakin sehat. Menurut Bapak, warga di sini apakah sudah menerapkan protokol kesehatan dengan situasi sekarang ini? Yang kami lihat sebagian sudah berjalan seperti kami lihat baik, tapi masih ada juga sedikit-sedikit ada pelanggaran tentang protokol kesehatan. Itu akan kedepannya perlu pengarahan, perlu kita beri pengertian ke masyarakat yang belum memahami tentang protokol kesehatan, bahwa harus kita sama-sama menjaga supaya penyebaran COVID-19 ini harus cepat kita putus rantainya. Jika Bapak diberi tanggung jawab untuk mengawasi kebersihan guna kesehatan di masyarakat, program apa yang Bapak lakukan? Ya, yang pertama, tentunya kita memulai dari lingkungan kita masing-masing, maksudnya di rumah kita masing-masing.
setelah lingkungan kita, rumah kita masing-masing bersih, itu akan pelan-pelan akan kita tunjukkan, kita kembangkan ke lingkungan yang lain, bahwa dengan hidup yang sehat, hidup bersih itu indah. Nah, jadi dengan demikian akan kita beri pengarahan ke masyarakat yang lain. Kalau coba lingkungannya ditata seperti ini kan indah. Nah, apabila indah, ya otomatis masyarakat yang tinggal di rumah itu akan sehat dan senang. Jadi ke depan program yang kita bikin supaya kebersihan rumah masing-masing itu dulu yang utama, baru kita bergerak ke yang lebih besar, baru ke lingkungan yang lain, misalnya tempat pemandian umum, jalan-jalan protokol, itu akan kita tata sedemikian rupa supaya kelihatan lebih indah. Apa harapan Bapak ke depannya agar masyarakat di sini peduli terhadap kebersihan lingkungan yang sangat berpengaruh bagi kesehatan mereka? Yang kita harapkan sebenarnya kita sering bikin satu kegiatan-kegiatan kecil, ya, contohnya seperti di sini kan ada UP2K, ada kelompok-kelompok di sini. Kita masukkan ke kelompok itu, kita beri pengarahan ke kelompok-kelompok itu bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan rumah. Dengan demikian semua masyarakat akan mengerti pentingnya akan kebersihan dan kesehatan tersebut. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang di sini akan selalu kita bina. Nah, cukup banyak di sini kelompok organisasi kemasyarakatan di sini, akan kita satu persatu kita masuki, kita beri pengarahan, kita beri himbauan, kita beri penyuluhan. Mudah-mudahan ke depan masyarakat akan sadar pentingnya kebersihan lingkungan. Sekian dari wawancara saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon. Iya, sama-sama, terima kasih. Sekian dari hasil wawancara saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.